Capek. Welcome back to Relax. Wih, chill out, meh. Ya, gue nggak mau gitu ya. Udah pada kangen kayaknya sama meh lu, Ki. Ya. It's been too long ya, udah lumayan lama juga nggak bikin konten begini ya bro ya. Kita nggak bikin Relax berapa bulan sih? Ada kali sih, nggak tahu udah 2 bulan ya. Lebih kayaknya. Lebih anjir. Bahkan kan kemarin harusnya udah banyak program-program yang harusnya dari Relax kan. Iya benar. Tapi sudahlah. Hari ini Rizky kemarin ngomong kan ke gue. Lu kan ngomong tuh. Lo aja bukan gua. Enggak, yang ngasih materi kan lu kan. Oh iya, benar. Anak tongkrongan kopi sama tongkrongan warkop sama kafe. Iya benar. Kenapa pengen ngebahas itu, Bro? Ntar gue bakar dulu ya. Oh iya, Kabar. siap. Enggak bagi-bagi sama saya. Ada apa nih? Nih tuh. Jarum coklat boleh masuk. Tidak disponsori ya. Iya, sponsori. Iya, Apa jadi kabar? Udah lama gak ketemu setelah lebaran, Bro? alhamdulillah baik-baik aja sih ya, sedikit lelah karena sulit tidur. Tahi. Jadi insomnia nih Bapak adanya. Iya sih lah, insomnia kayak kucing lah, udah. Ya begitulah, lumayan banyak juga sih kesibukan akhir-akhir ini, entah itu ke lapangan, entah ya intinya mas studi lah ya. Kamera di situ tuh. Oh ya, kamera di situ. Kayaknya gue kebanyakan studi sekarang akhir-akhir ini karena Kuliah. karena nilai gue turun drastis. Itu jangan ditiru ya. Jadi tiru, gue nggak mau ngecewain orang tua gue, jadi gue mau balikin nilai gue dulu. Tapi tetap berkarya tuh. Biaya kuliah gue mahal anjing. Anjing. Biaya kuliah gue mahal, lu ngasihnya cuman begitu. Sabar. Kalau kerja kelompoknya tai. Sabar, Pak, sabar. Jadi selama berbulan-bulan Rizky gak ketemu sama gue itu emang dia lagi fokus kuliah. Nah, gue fokusnya di Random Channel ini. Terima kasih banget yang udah selalu nontonin. Stay tune ya kan. Apa sekarang udah komentar udah mulai banyak. Yes, thanks. Terima kasih ya. Thanks banget. Dan Relax nih di sini, gue pengen kasih tahu nih buat temen-temen ya kan, yang lu pengen apa namanya diskusi juga ya, komentar-komentar, kita komentar di kolom komen bawah. Wah, nanti siapa tahu dari kalian Jadi yang kalian bisa buat bahasan buat kita ngobrolin. yoi, bener banget. Nah, ngomongin tadi Bingung gue kameranya mana sih? kamera lu yang ini, lu di ini. sini aja. Tapi gue lebih enak ini. Sakit kayaknya. Iya, makanya kan kesana Pak. Oke. Ya, anyway balik lagi kayak ya ke Anyway, bahasan balik utama. lagi. Di Masih antara bingung ya, 2 kamera ya. Biasanya 1 kamera ya, 2 Iya. kamera ya. Iya, Aduh. iya. Terus style lagi gini gitu. Yang penting kita santai. Relax, tujuannya kan relax. Buat santai. Ini sambil ngerokok, ya kan? Kalau misalnya ribet segala macam gak relax, ntar nggak ada mood sampai nanti setting sampai banting-banting lagi kan gak relax jadinya. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Ya ini balik lagi ke bahasan ya kan, antara warkop dan kafe. Lu sebetulnya lu lebih seneng di warkop apa di kafe, Bro? Kalau gue dua-dua sih. Dua-duanya. Kalau gue dua-duanya. Kalau warkop ya, kalau warkop tuh emang kan anak-anaknya sederhana. Terus biasanya tuh ketemu bapak-bapak. Benar. Ya kan, bapak-bapak yang mungkin itu tukang ojek Benar. atau sales. Beca ya. Beca atau banyak kan. Banyak lah, Warkop. nimbrung semua di warkop situ, cluster lah. Terus pembahasannya itu luas juga. Iya bener Yang lebih ngebahas luas. keluarga, ngebahas anak, ngebahas masa depan, ngebahas wah banyak lah macam-macam. Lebih banyak bahannya di warkop ya. Tapi lebih relate ke kehidupan malah kalau di Bener. warkop. Bener. Menurut gua kalau di kafe tuh lebih ke gengsinya aja sih. Dia aja sih. Kalau dibanding di antara warkop lu sama kafe orang mana nih? Lebih kemana? Lu kan pernah punya kafe nih ya. Tuh pernah punya 3 kafe dia. Iya. Nggak tahu sekarang gimana. Sorry ya. Iya. Karena kopi. Nanti kita bakal buat lagi. Oke siap, mantap. Gimana? Lebih ke prefer mana lo? Gue kalau untuk usaha mah lebih prefernya ke mana? Ke kafe. Karena emang cuan kafe lebih gede. Benar. Tapi kalau untuk nongkrong lebih baik ke warkop. Hmm. Karena ngopi di warkop kan murah, Bro. Iya kan? Iya. Cuman kayak lu bangsa 3.000 nih. 3.000 perak beli Ya, kopi. 4.000 ya. Ya 4.000 5.000 lah ya. Ya gimana daerah lo lah itu malah. Iya kan? Paling mahal 5.000 lah paling. Itu sama rokok jarcok atau rokok yang 13 ribuan 14 ribuan lu udah bisa ngobrol. Bisa ngeteng mesti lama ya. Yoi. Dan lebih dapat gitu loh cerita-ceritanya gitu. Ketimbang di kafe ya. Kalau di kafe kan rata-rata kopi udah 25.000 lah, 20.000 ya kan, 20 sampai 25. Terus yang dibahas juga rata-rata kalau di kafe menurut gue pribadi lebih banyak orang-orang yang munafik. Oh, oke. Ya kan? Bener gak sih? Munafik Sok pinter ya. apa segala macam. Munafik menaruh. Iya kan? Iya. Kalau di warkop kan
walau dia munafik sama dirinya sendiri, tapi itu jadi cerita buat cerita bahan ngobrol situ jadi ya. pengalaman Jadi juga. belajar ya kan. Bener. Apalagi banyak orang yang lebih tua sih, Benar. banyak orang yang lebih tua ketimbang yang lebih muda. Iya sih benar juga. Terus lebih kalau di warkop tuh keluh kesahnya tuh lebih dapat Kerasa gitu ya kan. Apalagi nih, misalkan ada warkop khusus base itu sales-sales Yes. atau Gojek ya, tukang ojek online ya, ojol. gitu kan. Itu biasanya tuh ada aja tuh obrolan-obrolan yang buat hidup lu gitu. Kayak mirror gitu loh. Yes. Jadi, dia punya masalah ini, ternyata masalah dia lebih berat daripada gua ya gitu Iya, kan. benar. Nggak sih? Jadi kan kadang kalau ditanya balik ya, Oh iya, lu gimana ya? lu parah nggak ditanya balik, masa gue yang nanya doang ah. Kan harusnya lu kan. Oh iya. Santai aja. Kalau gue sih di antara kafe gue jarang banget buat ke kafe karena yang tadi lo bilang sendiri ya kan. Gue lebih prefer ke warkop karena dari warkop sendiri lu misal lo bawa duit 25.000 gitu kan. Lo buat ngopi ngerokok sampai besok kan, ngopi ngerokok 10.000 paling asam lambung lo naik kan. Iya benar. Ya kan? Udah murah gitu kan, apalagi kalau misalnya bawa temen gue misalnya contoh ya, gue punya temen gue nongkrong gitu kan di kafe, ngajakin ada yang nongkrong ngajak di kafe, ya ujung-ujungnya apa kalau nongkrong di kafe? Main HP, Ya, sibuk main sendiri HP, masing-masing ya kan. Sendiri. Mana temen gue yang diajak itu kagak dibeliin kopi lagi. Sibuk Insta story lah Bener. apa kan. Kasian banget tuh temen gue yang dibeliin kopi. Foto-foto apa gitu kan biasanya. Bener. Gitu. Kalau di warkop kan misal gue sama temen gue bawa 25.000, gue gak punya duit, temen gue nih santai aja, gak usah di inilah, kita join bareng enak kan. 20.000, 15.000 aja bisa berdua. Bener, bisa itu buat bertiga malah. Iya makanya. Kadang kopi aja suka joinan. Bener. Kalau di warkop. Kopi sama gorengan udah Iya. enak juga ngobrol lama sampai kopinya dingin gitu kan. Bener. Otak lo refresh juga. Bener. Sampai kalau lebih enaknya lagi kalau misalnya di warkop lo ya. Iya. Kalau apalagi kalau deket dengan yang jaga apa yang punyanya gitu kan. Pak, Bu, catat dulu dong. Iya bener. Iya kan? Iya bisa ngutang. Gue gak pernah begitu ya. Cuman kan Tapi emang banyak kayak gitu. emang banyak, nggak masalah lah. Enak gitu ya kalau di warkop ya. Nggak masalah lah itu mau gimana, kumaha maneh wae lah. Pengalaman ya, Wai. Kan? Anyway guys, kita kan lagi di depan halaman nih. Jadi kayaknya R2 Podcast bakalan setnya kayak begini nih. Jadi kalau ada suara bibi baso, mamang baso, apa gimana yang masuk, santai aja. Karena emang konsepnya Relax. relax gue pengennya. Akhirnya kita ketemu dengan set yang enak gitu. Iya. Nah, tuh ada anak kecil lewat. Ganggu. Jadi santai gitu. Yang penting kalian tuh relate aja sama obrolan kita sih. Ya enggak sih? Bener. Tapi thank you banget yang dengerin ini di Spotify. Yes. Yang lagi download atau lagi stream on demand. Thank you banget, jangan lupa untuk Thank you share, banget. like, Iya. ya kan? Jangan lupa dicek juga website kita, Relax ya. Relax. Nanti Link di bakal ada deskripsi. di deskripsi. Oke, seru banget sih, sumpah relax sekarang. Ya tuh lah, jangan nggak seru, jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu baik. Tidak baik. Kaku nanti. Contohnya kayak kafe gitu kan. Iya, bener. Lu mau kopi aja 20.000, berlebihan kan? 25.000 men, iya. 25.000. Tapi memang perbedaannya emang jauh ya signifikan. Jauh, bener. Kalau yang di warkop kan memang Sorry ya kalau gue bilang kafe berlebihan karena gue bukan orang kafe banget. lu Si paling lu kafe lu kan. kubu warkop banget lah ya. Iya, gue ke warkop banget. Karena jujur ya, Bro ya. Ketika lo ya, entah lo atau gue, mungkin lo juga ngerasain kalau misalnya lo di warkop, apalagi zaman-zaman lo banget yang dulu banget tuh ya, yang harus keliling sana sini buat nyari duit. Iya. Di warkop ketika lagi kumpul kan, aduh gue nggak dapet nih buat setoran dan segala macam. Oh nih, gue ada di sini. Ada orderan nih. Kan lebih enak kalau gitu kan. Lebih sharing banget gitu kan. Gue pernah ke salah satu warkop, temen gue ngajak ke warkop. Nah itu isinya tuh ada anak muda ya kan, anak muda seumuran 18 sampai ya 20 lah. 20 25 ya. Di situ juga ada ya motor lewat. Ya ada guru di situ kan, ada guru, ada pokoknya banyak rame lah ya. Dia ngajak gua ke situ, kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrolin segala macem. Lebih gimana menurut gue ya, lebih bermakna aja gitu ketika pulang gitu, jadi suatu tamparan yang luar biasa. Karena pas diobrolin tuh, dia salah satu guru nanya ke gua, kamu tahu Maradona? Maradona. Kenapa Maradona? Tahu Maradona nomor punggungnya berapa? Berapa bang? Gua nggak tahu nomor punggungnya berapa. Iya. Cuman temen gua ngejawab nomor 10. Nah, ditanya balik sama gurunya, kamu tahu Cristiano Ronaldo atau Messi nomor punggungnya juga berapa? 10 sama 7 kan? 7. Nah tahu. Ditanya sama ini, langsung ke pertanyaan intinya dari si guru tuh bilang, kamu tahu siapa cucu lelaki dari Nabi Muhammad itu siapa? Yang sampai sekarang kebanyakan cucunya tuh perempuan. Nggak tahu. Emang gue jawab jujur, gue nggak tahu. Emang Nabi punya cucu laki?
kan. Punya, cuman cucunya kebanyakan cucu nabi. Sorry kalau ada salah ya tolong ya, kalau koreksi ya. Maksud gua anak para nabi tuh kebanyakan perempuan. Anak laki kebanyakan entah meninggal waktu muda atau keguguran, ya kan. Akhirnya dijelasin dari situ jadi tamparan luar biasa buat gue juga kan. Wah anjing, gue tahu dunia luar, tahu dunia yang sekarang, tapi gue nggak tahu cerita dari agama gue sendiri, nggak tahu dari cerita nabi gue sendiri, ya kan. Nah, jangan-jangan ke arah sejarahnya nabi deh. Tapi dari habitsnya nabi aja kita nggak tahu. Kayak tidur dari jam tidur deh. Dari jam tidur. Jam tidur kan karena katanya nggak boleh tidur sebelum sebelum matahari di atas duha ya. Dari jam 7 jam 9 kan nggak boleh tidur tuh. Jam 7 sampai jam 9 pagi. Terus abis asar nggak boleh tidur. Sama abis maghrib nggak boleh tidur, itu isinya penyakit semua kan. Itu aja masih banyak teman-teman ngelakuin hal kayak gitu kan. Kayaknya malah kesana ya. Kita balik lagi ke warkop. Balik lagi ke warkop ya kan. Emang kalau dari warkop ya, yang biasa gue nih, kalau karena di kafe tuh kan gak banyak sih yang gue dapet, cuman paling nongkrong, orang-orang pada sibuk sendiri main HP. Gue observe ya, gue orangnya kalau misalnya lagi di luar atau gimana, lagi di lingkungan di suatu lingkungan itu ya, di pokoknya di lingkungan manapun, gue merhatiin, walaupun pandangan gue ke satu titik gitu kan, tapi gue merhatiin sekeliling. Ada paket nih, ntar dulu ya. Paket tadi, ini gue pengen kasih ada intermezzo sedikit Ki. Gimana tuh? Lo kan sekarang rokok akustik nih, warkop banget. Karena lebih kerasa gitu. buat gua. Kalau buat lo yang lain nggak tahu, entah itu dari gudang asin atau dari rokok-rokok PNS kan, biasa kan paling banyak begitu. Nah, lo kan rokoknya akustik nih ya, kan rokok tembakau nih. Anyway, R21 Podcast lagi disponsorin sama vape store temen gua. Siap. Asik, gue dikasih 2 device Pods. Nah ini nih gue ambilnya. Gue sih udah buka satu karena gue udah milih. Ini guys, jadi Ursa Nano Pods. Nah ini nih versi yang kecil dan mini banget. Ini gue seneng banget sama penggunaannya karena gampang dipegang gitu. Gue dapat 2 karena satunya ini buat Rizky. Asik. Jadi lo dapet gue boleh. Asik, sekarang udah dapet sponsoran. Iya dong, terima kasih. Jangan lupa yang lain Jarum ICU. Nah, harganya juga terjangkau banget, murah banget di kantong. Yang penasaran sama harganya langsung cek di deskripsi di bawah dan gue kasih serah terima ke lu. Thank you, terima kasih sponsoran, makasih juga. Thank you buat sponsoran semua. Kalau dilihat-lihat keren juga sih stylenya. Anak muda banget. Lost vape kan. Vape yang hilang kalau bahasa Indonesia. Dan gue udah milih ini kayak gambar leak gitu. Custom itu ya? Kece sih. Kayaknya limited edisi deh ini. Wih gila, mantap. Kalau Rizky dapet yang warna ungu, tapi dia agak oranye kuning-kuning gitu ya, gradient warna. Ya seneng lah gue yang begini lah ya. Bagus ya? Cakep. Asli cakep. Back to the show. Nggak cuman sekedar entah itu dari agama atau apa, dari gue sendiri yang tadi gue bilang, itu bisa jadi pukulan yang luar biasa. Misal gue sendiri gue pengen ke warkop atau gue ada duit 50.000 gitu kan, itu duit dari kerja gue sendiri atau dari keringat gue sendiri ya. Gue ke warkop paling habis 20.000 atau 25.000 paling gede kan. Paling gede itu biasanya berdua atau bertiga lah. Bisa kan? Dengan rokoknya juga kan. Itu duit 50.000 lo bawa ke kafe, lo nikmatin setengahnya. Terus lo kasih setengahnya lagi ke keluarga atau ke orang tua atau ke siapapun itu, lo buat ngebantu orang, itu sumpah bahagia lo lebih kerasa. Karena jujur gue ketika gue ke warkop, balik-balik dari warkop, gue pernah dapet tamparan luar biasa. Itu ada orang pekerja ya. Tahan. Pekerja, gue pengen dulu tapi enggak. Soalnya kan gue buru-buru. Biasa lah, cek terus. Iya kan, ada pekerja di situlah ya, bisa dibilang umurnya 10 atau 15 tahun di atas gua kan. Selalu mikir keluarga gitu kan. Waduh, gua penghasilan gua sedikit, tapi gimana caranya keluarga gua bisa makan. Gua enggak masalah, gua enggak seneng. Akhirnya di situ jadi tamparan, anjing gua selama ini gua seneng banget hidup gua, tapi gua lupa dengan keluarga gua. Jadi makan enak, kuliah jalan segala macem. Gue habisin duit gue kan, gue sia-sia anjir. Kok gue bawa ke kafe 50.000, gue habis cuman 1 jam doang. Iya 1 jam doang, cuman 2 kopi ya kan. Dan gak ada apa-apa gitu, gue gak ngerasa anjir feedbacknya mana gitu kan. Karena gue jujur ya, gue kalau keluar tuh gimana caranya, kalau gue bahasa gue sendiri, gimana caranya gue ketika gue keluar itu harus punya oleh-oleh, entah itu berupa barang atau ilmu yang gue dapat. Entah itu dari orang lain ilmunya atau dari gue sendiri yang tiba-tiba kepikiran. Ya kan. Nah,
ngerasin tadi yang Rizky bilang warkop dan kafe ya kan. Kalau kafe mungkin kalau lu pasti lebih ke arah kalau misalnya ke kafe tuh ketemu kepentingan. Yes. Misalkan ada bisnis kayak sponsor kita, kemudian kan di kafe. Iya, paling kafe. Nego deal segala macam pasti di kafe. Nah, memang kelasnya memang benar-benar beda. Ya kan? Yo, bakso yo. Gak apa-apa, Bi. Masuk aja, Bi. Terima kasih, Bi. Terima kasih. Welcome to my podcast. Pengen Nora. Ora, Bi. Lagi syuting. Weh. Wih, bibirnya kedelak. Ay, bibir. Ay, shit. Ora apa-apa, Bi, ntar terkenal. Ya wis lah. Ampun ya, Yo. Bi. Itu Bibi bakso aci di tempat gue enak tuh. Bakso aci areng, Bro. Ya, lanjut ya. Cuma jadi kafe cuma buat ketemu bisnis sih, kalau lebih kepentingan gitu ya, karena kelas ya. Karena kan kalau ketemunya di kafe biasanya kita ketemu bisnis yang ada cuannya. Yes. Jadi pulang tuh dia ada cuan. Nah yang tadi Rizky bilang, yang lo bilang, kalau nggak bawa oleh-oleh itu kan antara ilmu atau barang gitu kan. Kayak R21 podcast aja kita ketemu, ini dapatnya barang. Yes, ya kan? benar. Luar biasa banget, kita bisa disponsorin barang dari temen kita yang baru buka vape store gitu. Mudah-mudahan vape store lu Lancar, amin. Lancar, amin ya. Langsung cek di deskripsi, itu udah ada link pembeliannya. Yes. Wah luar biasa banget. Nah, seru ya kalau ngomongin warkop dan kalau ngomongin kafe deh. Selama gua buka kafe ya. Yes. Jujur banyak teman-teman yang mungkin tadinya dari warkop pindah ke kafe sampai akhirnya cuma beli es teh manis. Ya ini Ya sering gua ngeliat gitu ya, sering. Bro, pengalaman pribadi. Padahal itu es teh manisnya belum tentu dari teh murni gitu kan. Nah, karena kan gue jual es teh manis nih. Yeah. Otomatis kalau di kafe kan gue hargain 10.000 ya. Yeah. 5.000 lah, 6.000 lah ya. Itu kalau misal dikalkulasi ya, kalkulat itu dari 10.000 es teh manis. Oke, es teh manisnya 3.000. Iya. Selebihnya apa tuh? Modal nggak agak sampai ini. Jadi cuannya tuh bercuan-cuan banget dan es teh manisnya 3.000. jujur kalau untuk pelaku bisnis kayak gue yang bikin kafe emang cuannya gede. Kalau ada maksudnya teman-teman yang bukan dari warkop ya, tapi dari teman-teman yang baru pengen main di kafe nih, biasanya orang-orang yang baru ke kafe biasanya belinya es teh manis tuh. Ataupun kopi ya. Kopi kalau misalnya kita main di kalau di kafe, gue kopi ya gue jual 25. Ngopi dulu. Ini kopinya dari Torabika. Duh, tutup lah, nggak disponsorin. Males. Oke. Torabika, ICU. Jadi kalau untuk pelaku bisnis memang kafe jauh lebih efektif. Tapi kalau untuk nongkrong kayaknya ya itu gimana lu sih. Karena circle kan beda-beda kan. Iya. Dan yang paling gak enaknya lagi kalau di kafe itu circle per circle gitu loh, ngerti gak sih lo? Jadi ini di kafe tuh kadang-kadang ada orang yang misalkan anak-anak filsafat misalnya atau anak-anak yang senengnya tuh ngebahas tentang saintis atau gimana gitu kan. Konspirasi kemakmuran. Apa? Iya kan? Karena banyak kayak gitu. Maksudnya banyak orang yang belum sampai sana ilmunya tapi dipaksa untuk lu pengen coba cari tahu dan di-share diskusi tapi nggak ketemu solusi gitu. Akhirnya tersesat dan akhirnya timbul perdebatan, ribut segala macam. Nah, itu. Tapi kalau di warkop perbedaannya kalau kita ngobrol itu rata-rata kalau ini warkopnya yang kayak tadi ya, pekerja-pekerja ya, itu biasanya lebih ke kehidupan, survive, ekonomi segala macam. Memang kembali lagi ke kita ya kan. Baik diri sendiri gitu. Lo pengen kalau di kafe ya tahu resikonya gimana, warkop gimana. Tapi untuk anak muda ya menurut gue, untuk anak muda kebanyakan sekarang itu mereka kerja nongkrong di kafe, duit habis beres. Iya kan? Capek banget, sia-sia jadi menurut gua sia-sia. Karena bahkan itu oke lah kalau yang udah kerja mah oke lah. Itu no problem. Buat mereka fun kan. Tapi kalau anak-anak yang masih di beban orang tua gitu. Kayak misalkan masih kuliah tapi uang jajan masih minta, uang transport masih minta, uang kuliah masih minta. Masih nadah lah tangannya. Tangan gitu kan. Dan lu cuman keluar nongkrong di coffee shop atau cafe atau apapun itu sama temen ngobrol biasa, ngobrol bentar ya paling ngobrolnya cewek. Pasti cewek atau apa gitu kan. Ujung-ujungnya juga udah beres ngobrol kayak gitu main HP. Iya. Coba kalau di warkop main catur, main gaple. Iya benar. Poker. Kalau catur kan ngelatih memang strategi gitu kan. Depends ya, nggak tahu kafenya mana misalnya ada catur ada gaple, gue nggak tahu. Tapi rata-rata main Uno tuh nggak? Oh iya. Uno sama yang susun puzzle itu. Iya. Gitu. Jadi ya seru banget kalau ngomongin warkop, lebih ke pengalaman real life. Yes. Kalau di kafe itu lebih ke arah gengsi dan pembahasan mungkin diberat-beratin. Iya.
Diberat-beratin. Kalau misalnya ada salah contoh ya, nggak tahu gue di mana atau kenyataan atau kagaknya ya. Misal contoh, wih gue baru baca buku ini tentang kapitalisme, tentang komunisme, bla 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 ya, tentang paham lah ya, ideologi atau apapun itu ya. Lu baca di situ tapi lu nggak punya tuntunan lain selain dari itu. Ya buat apa yang lu baca juga kalau nggak ada tuntunan, yang ada lu tersesat, nggak tahu. Yes, benar. Gimana ilmunya. Gua nggak terlalu paham komunis banget, gua nggak terlalu paham ideologi banget. Pancasila aja gue kadang suka bolong-bolong pahamnya. Iya. Ya kan? Karena memang kalau ngebahas paham gitu ya lu belum sampai sana gitu ya. Iya, belum. Coba keep bisa di-keep dulu enggak sih bahasa itu? Kayaknya lebih enak kita ngebahas yang real kayak what your dreams, apa sih cita-cita lu dan lu ke depan kayak gimana sih? Tapi rata-rata ya yang selama ini gue temuin kalau ketemu sama teman-teman yang kayak gitu ya gitu. Yang tentang paham segala macem. Di saat gue pakai bahasa tentang what your dreams gitu kan. Kebanyakan orang yang ngerespon bahasa gue itu jadi kayak dia tuh iri gitu. Oke. And then terus ngerti gak sih? Iya. Oh dia udah bisa mikir ke situ loh gitu. Kok sering ngangkatnya misalkan American Dreams atau Indonesian Dreams atau apalah gitu ya. Iya. Itu kan sebenarnya relate karena kita umuran 20 misalnya ya. Karena 5 tahun ke depan kita jadi apa? Yes. Nah, yang namanya tongkrongan atau circle atau temen harusnya bisa saling sharing dan gak saling ngejatohin dong. Iya. Nah kebanyakan yang gue temuin tuh sebaliknya. Iya, jadi kayak ngejatohin gitu. Misalkan kita udah unggul tiga kali, tiga langkah lah ya. 5 langkah di depan dia gitu ya. Dia malah iri gitu. Kenapa nggak langsung ngobrol enak lah gitu. Malah jadinya Support kayak ada pandangan sini anjing pada gue yang ngebawa bahan ini tiba-tiba kok gue jadi yang kalah omongan gitu. Gitu ya kan. Jadi banyak yang akhirnya bersaing gitu. Oke. Akhirnya saling hakim Belaga gitu. pintar jadi. Belaga pintar gitu kan. Ini sorry kalau bahasa gue begini, emang gue dari dulu begini ya. Itu sih. Jadi kalau apa sih yang di mana? Yang di kafe gitu. Memang sebenarnya kalau orang di kafe mungkin karena dia berpendidikan. Merasa berpendidikan, makanya bahasanya tinggi. Nah, keluarlah itu karena kan rata-rata anak kampus pasti roadmap. Futuristik gitu kan. Nah, kalau di warkop kan beda. Hari ini, besok. Hari ini, besok. Gitu kan? Yes. Gitu sih. Jadi gue pribadi kalau pengalaman antara warkop sama kafe ini, dua-duanya ngimpact ke gue. Tapi yang sekarang lagi gue sebetulnya kayak lagi malas itu dari teman-teman yang tahu langkah gue dan mereka akhirnya ngejatuhin gue gitu. Oh ya jahat banget sih. Siapa sih? Parah lu. Gitu. Kayak contoh gue sama Rizky, kita berteman dan kita saling support kan. Bahkan dari SMA loh. Dia di apa lo waktu itu di Kokonut lah ya. Di Kokonut di Pramuka, gue di duta provinsi. Kita sama-sama udah di provinsi juga. Iya, kita kejaran seru. Kejaran terus gitu, prestasi sampai sekarang. Kita ngelakuin hal bisnis ini bareng terus. Jadi gitu. no toxic friend. No toxic friend. Omongannya biasa aja sih ya, wajar lah. Iya. Dan di atas wajar. Benar. Dan jarang banget kan orang tuh ketemunya kayak gitu. Pasti rata-rata kalau yang bestie gitu kan biasanya ngebahas bestie. Kalau nanti dikat gak ada kat. That's cringe. Nah, kebanyakan tuh yang bestie pasti ngebahasnya tentang misalkan cowok mah ya biasanya cowok bahas cewek. Lu udah ngewe belum gitu kan? Iya begitu. Aduh, jadi kayak apa sih men, kayak kurang gitu. Iya, buat orang model gua sama kayak lu mungkin ya. Iya, kalau misal gue ambil inilah ya contoh, entah itu bener atau kagaknya ya nggak tahu gue, karena gue jarang banget main di kafe. Hampir nggak pernah, malah sekali 2 kali doang gue. Cuman pengen lihat doang aja. Apa sih, ada apa sih, apa sih pemandangan apa sih. Oh ternyata pemandangannya cewek yang begitu. Oh pemandangan cowok yang begitu. Oh ternyata begitu, bahasanya begitu. Ya karena gue kan observe ya, gue keliling gitu kan. Weh gue ada duit nih, yang dari gue denger ya. Weh gue ada duit nih, ke temennya sendiri. Gue ada duit nih, mau gak? Tapi apa? Biasalah. FWB kan. FWB ya. Ya ujungnya begitu. Coba kalau dibawa ke warkop itu kan, wih gue ada duit nih. Oke, gue cuma ada 10.000 nih. 10.000 atau misalnya lagi gajian. Iya gajian nih. Pengen ke kafe apa kemana nih? Ke warkop kan. Pasti gue larinya gue ke warkop. Karena satu murah. Dan lu lebih leluasa ngobrol gitu. Ketemu orang baru lagi kan. Lebih enak gitu kan kalau misalnya ke warkop gaji 3 juta atau 2 juta. Oke, gua pakailah ke warkop paling cuma 10.000, 14.000 gitu kan. Selebihnya apa ya? Selebihnya ya gua sisihin buat keluarga gua, atau misalnya
ada duit pas-pasan juga yang tadi gue bilang di awal 50.000, lo bisa ngasih keluarga lo bisa ngasih ke orang yang butuh. Yoi. Walaupun sekedar makanan murah ya. Iya. Buat orang yang butuh yang nggak punya duit sama sekali, butuh makan itu berarti banget buat dia. Yoi, benar. Lo bakal kerasa, sumpah, gue kerasa banget. Mungkin lo sama gue kan pernah jalan itu kan. Wah anjing ini ada anak gitu kan. Dia bawa karung isinya plastik segala macam buat dirongsok gitu kan. Umbelan itu malam-malam anjing belum balik, gue seumuran kayak gini udah tidur. Anak yang kayak gini buat nyari duit baru bisa makan. Iya. Tapi gue hidup enak. Wah gila. Gue ada duit pas-pasan. Mungkin ini waktunya gue pemberi. Iya. Dari gue balik itu warkop nongkrong biasa lah ya. Iya. Di stadion. Kalau lo orang Serang, gue sering nongkrong di stadion di Pohon Beringin paling belakang deket GOR. Iya, itu paling enak betul. Gue sering nongkrong di situ. Ya kan. Wah gila, ini anak cari duit segala macam buat makan, buat ngisi perut. Yes, benar, buat ngisi perut. Ya kan? Gue orang beruntung, Bro. Lo orang beruntung juga mungkin ya. Buat apa kita? Iya, benar. Buat apa kita wasting money gitu, uang yang kita udah susah cari, kita cari susah payah gitu ya. Cuman dihabisin buat senang pribadi. Jadi ini jadi notice loh jadi sebenarnya. Jadi penonton Relax Podcast tuh bisa tahu gitu maksudnya. Mungkin sekarang yang lagi kerja, capek lagi capek-capeknya kerja. Nah, lihat podcast ini jauh lebih kayak kenapa nggak gue atur keuangan gue segala macam. Karena kan kebanyakan anak muda, apalagi yang fresh graduate ataupun yang S1 baru dapat kerjaan, bingung atau mau nyari kerja ya. Iya. Bahkan kan yang baru lulus misalkan S1 dulu dapat kerjaan. Itu kan dari berapa tahun sih lulus? Ya kalau lo cerdas 3,5 tahun, kalau misalnya lo normal 4 tahun 5 tahun. 4 tahun 5 tahunan ya. Lo abis berpendidikan dan S1 lo kerja, lo pasti ngerasain kan hal yang capek kayak gitu kan. Nah, mungkin dari sini Warkop memang buat real jadi live survive hari ini besok ngapain gitu. Kalau di kafe kan lebih ke yang anak-anak yang berpendidikan, maksudnya baru belajar tapi ingin apa ya? Atau mungkin yang penasaran tapi ketagihan. Iya, tapi ilmunya belum cukup sampai sana gitu. Tapi dipaksa gitu kan. Sekedar, itu sih perbedaannya sih. Sekedar santai tapi gengsi. Iya. Itu bahasa gua. Nggak tahu gimana bahasa lo yang punya duit atau kagak punya duit tapi sering main kafe. Iya. Tapi kalau dari gua, pengen santai tapi gengsi ya kesana. Iya benar. Gua sih nggak butuh lah kopi mahal-mahal gitu kayak gimana gitu kan. Kecuali tuh kopi berkhasiat untuk mencerdaskan otak, berkhasiat untuk bla 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 gitu kan. Baru gua mau nggak masalah harganya mahal tapi khasiatnya gede juga setimpal. Iya. Ada harga ada hasil kan. Ada. Ya, tapi kalau cuma kopi biasa ya oke lah kopinya ori gitu kan, nggak kopi saset. Ya barangkali baristanya juga bikin bikin kopi saset ya kan. Karena orang nggak tahu kopi, semua orang nggak tahu kopi ya belum tentu ada orang yang tahu kopi hati-hati. Sorry ya. Belum tentu semua orang tahu kopi. Misal kopi ini biji kopinya dari Sunda, dari Jawa Barat atau dari mana kan? Semua orang belum tentu tahu kopi, tapi masa yang baru tahu kopi kelihatan dari mukanya, oh ini orang nggak tahu kopi nih. Dibego-begoin. Iya, karena ada yang gitu, ada yang dibego-begoin. Nah, oke. Balik lagi ke warkop ya, memang warkop santai. Kayak gini nih sebenarnya style warkop. Style warkop banget gitu. Dan ya kita ya di sini kita ngebahas tentang memang perbedaannya. Ada kelas di sini. Warkop kelasnya memang buat menengah ke bawah. Tapi kalau buat kafe memang menengah ke atas. Jadi memang dua tempat ini emang tempat sosial kan gitu. Cuman notisnya di notice dari tadi itu dari Rizky itu memang kembali ke lu sih. Kembali ke lu. Kalau misalkan nyari feedback value-nya lebih besar silakan ke tempat warkop yang menurut lo itu ngasih feedbacknya luar biasa. Iya. Dua-duanya punya value yang besar juga sama sih menurut gue. Tapi lebih ke orangnya tadi yang menghargai uang atau segala macam gitu. Kita boleh fun gitu kan. Yes. Tapi kita harus tahu takarannya gitu. Harus tahu porsinya kita fun gitu kan. Pengalaman gue sih emang dulu zamannya gue masih megang kafe banyak ya, cabang-cabang R21 Food. Itu benar-benar apa ya men? Enggak menghargai sama sekali gitu. Besok juga dapat duit lagi gue gitu kan. Siap. Itu salah satu contoh tuh ya. Orang susah payah cari duit. Iya. Karena memang orang kerja tuh apa aja ya. Ada yang jadi mamang ini, mamang itu, ada yang buka usaha ini, buka usaha itu. Dan kembali lagi sih. Iya, tadi lo terakhir tuh megang cabang di mana-mana. Yang megang cabang di mana-mana itu kan. Jadi ya memang udah mikirnya tuh besok ada uang lah. Besok ada uang lah gitu. Tapi di saat lu masa muda ya, bener ya. Kalau misalkan lu enggak punya manajemen uang, lu enggak punya
Iya. cara ngatur, nggak bisa ngatur Gak uang. bisa ngatur duit. Di saat lu dikasih kayak apa ya men? Duit gede. Bukan, dikasih cobaan mau lu bangkrut atau apa gimana gitu ya, titik terendah lu gitu, lu pasti bakalan ketampar, bener-bener ketampar, ketusuk segala macam sih. Tapi karena gue pernah ngalamin ada di posisi di bawah banget waktu itu, dari atas langsung dibanting gitu kan, ngerasa kayak ini ujian yang luar biasa dari Allah gitu. Sebenarnya ya dari gua sendiri ya, menurut gue ya, lo ketika lo megang cabang di mana-mana itu sama ujian juga. Orang yang sorry bukan ngebanding atau gimana ya. Ya lu Gua contohnya nggak tahu ya. ambil gue aja. Gue nggak tahu gimana. Orang yang lebih kaya itu, yang dari biasa gue dengar, orang yang lebih kaya itu memiliki cobaan lebih banyak timbang orang yang nggak kaya atau nggak punya duit. Benar. Karena orang yang nggak punya duit, oke, cobaannya godaan segala macem, entah di jalan sekedar ngomong kasar atau gimana, kesel segala macem. Karena nggak punya duit nggak bisa aneh-aneh itu kan. Kalau orang kaya, lo punya duit, orang ya pokoknya orang berduit lah ya, lo nggak aneh-aneh segala macam, ini cobaannya lebih luar biasa. Karena gue sendiri ngalamin. Benar Ki, cobaan mau yang di bawah mau yang di atas itu sebenarnya sama aja. Sama. Cobaannya dari Allah, itu semua cobaan. Nah, tapi balik lagi, kalau nggak dikasih pelajaran kayak begitu, lu nggak akan ada yang lu nggak punya pengalaman batin man. Iya. Nah dari situ gue Sombong belajar. ya nanti ya? Iya benar. Kayak gue dulu, sekarang udah 20 mau ke 21. Di umur belasan gue omset berapa puluh juta gitu kan dalam sebulan gitu. What the heck is going on bro? Terus host di sana, host di sini, jadi penyiar sana, penyiar sini, manggung sana, manggung sini. Isi sana, Ini isi easy sini money ya. banget gitu ya. Lagi dari zaman SMA itu. Sampai akhirnya di umur 19 tahun gue itu kan wah, kerasa banget tuh semua. Umur 20 tahun sampai akhirnya dalam 1 tahun dikasih ujian cobaan. Alhamdulillah. Itu yang jadi tamparan, jadi turning point untuk jadi orang yang bisa ngehargain gitu. Ngehargain apapun itu gitu. Hasilnya, semua hasil yang udah dapat usaha Terutama ya. bisa ngehargain orang sih. Yes. Kalau kebanyakan orang kan nggak pernah, orang tuh Remeh ya? rata-rata iya bisa nggak pernah ngehargain orang gitu. Ya mau menang sendiri lah, karena emang banyak yang ngomong juga kan, dunia ini selalu berantem karena banyak yang menghakimi, banyak orang-orang yang menghakimi gitu. Di dalam neuroscience juga yang pernah gue baca, orang itu kan bohong. Pertama kali ketemu bohong untuk ngebangun suatu konektivitas gitu. Nah, gue banyak belajar banget tuh dari yang kayak gitu-gitu, bahkan dari pengalaman pribadi gue. Sekarang umur gue November ini bakal 21. Ya udah cukup semua pelajaran mulai dari atas bawah segala macam. Oke Ri, lu udah ngalamin itu, tinggal next stepnya nih. Apa yang harus lo lakuin untuk lebih baik lagi gitu kan? Dan Rizky sekarang udah ke lingkungan juga kan, lu turun di lingkungan. Ya udah itu dari sering dari for survive life gitu kan. Iya. Anjir. Pergi ke sana sini ketika zaman SMA juga sama ngerasain. Gue isi sana isi sini, latih sana latih sini, dapat duit kan. Dekat sama orang-orang bawah ya. Iya, dekat sama orang bawah, orang atas juga kan. Lebih banyak pelajaran lah yang bisa didapat itu. Lo misalnya lo pada nih, termasuk gua, lo juga masih muda, janganlah yang namanya termakan gengsi. Yep. Lo pergi ke kafe karena kemakan gengsi, janganlah. Capek bro, karena gue sendiri ngalamin, bukan dari pergi ke kafe ya, tapi karena gue termakan gengsi, gue punya kendaraan jelek, gue paksain gue buat bagus, entah itu di Scotland, ganti knalpot, ganti ini, ganti itu, ganti helm segala macam. Anjing capek juga ini gue kemakan gengsi. Ego lo yang dipermainkan, karena gengsi, kehantem ego, terus begitu. Ya karena gengsi lu gak akan bergengsi nantinya. Ya karena benar, karena lo gengsi gak akan bergengsi men. Tapi kalau misalkan lo berusaha untuk realistis, kan bergengsi pada waktunya. Orang tuh punya proses, orang tuh punya turning pointnya masing-masing kan. Punya tempat meledaknya, ada waktu yang bakal dijawab juga nanti. Balik lagi ke warkop kayaknya udah ke gengsi nih. Tapi memang begitu sih kebanyakan ya. Yang ke warkop yang di kafe kebanyakan gengsi sih. Yang gue lihat juga orang-orang kebanyakan gengsi. Orang-orang masih muda, masih pacaran atau mana, jalan-jalan ke kafe, ini ke kafe cuman buat sekedar buat apa? For fun. It's atau okay untuk for fun misalnya. Ya, it's okay, nggak masalah, itu hak pribadi buat seneng. Cuman jangan sampai lah kelewatan yang akhirnya itu yang tadi gue bilang kemakan gengsi. Dan banyak ya, kayak gue nggak tahu di tongkrongan lo ada atau enggak gitu ya teman-temannya. Yang tadi yang dibahas tentang masalah paham-paham tadi tuh, itu sumpah sih gue kayak yang, iya lu oke lah lu pernah baca kayak gitu, lu pernah ini, tapi di realistis lu pernah ngerasain gak sih kayak gitu kan? Kalau gue sih belum pernah dari buku-buku yang gue baca, kayak misalkan Psychology of Money, ya udah itu udah pernah gue alamin gitu. Dan
udah pernah ada di hidup gue gitu. Kalau misalnya teman gue ada yang ngomongin supernova, jangan jauh-jauh ngomong supernova, ngomongin aja tuh Elon Musk bikin proyekan buat apa ngebor bulan helium. Lu bahas itu dulu deh, jangan ke supernova, black hole segala macam apa. Apa lu emang lu saintis? Ya kan, nggak maksud gue. Ya kalau misal fokusnya ke situ atau emang minatnya tertariknya ke situ. Kayaknya terlalu jauh nggak sih obrolan lo gitu kan? Kasian yang nggak paham, yang nggak nyampe. Kenapa nggak lo bahas tentang lagu Tulus aja? Ya kan, di Belanga bertemu di Belanga asam dan garam gitu. Kenapa nggak bahas itu aja deh? Gitu kan? Lo bedah aja deh lagu Tulus. Gitu kan? Itu juga sama aja sebenarnya kayak apa namanya yang ada peribahasa tuh dari hulu ke hilir. Ya kan, cuma bedanya Tulus mah dalam cinta, kalau ini dalam usaha atau survive lu kan. Gitu sih, maksud gua jangan jauh-jauh ngomongin supernova. Orang yang dulu supernovanya aja punya dunia sendiri kok. Ya lucu lah. Ya, kebanyakan kadang saking buat bahasan sana kan banyak orang yang berlagak. Nah, memahami paham kiri, paham kanan apa segala macam. Kanan kiri ya, tangan kiri buat cebok, tangan kanan buat makan. Udah itu aja intinya. Gak usah macem-macem lah. Kalau lo mau memahamin yang lebih kayak gitu, apalagi lo mahasiswa, lo deket dengan dosen, lo deket dengan kakak tingkat lo yang menurut lo lebih paham, bisa ngasih arahan. Tanya juga, ngobrol dengan orang tua lo yang lebih ngerasain ketika zamannya bapak ini gimana, bapak itu gimana. Jangan cuma sekedar wah ini gue lagi ceramah guys. Jadi sorry ya, relax jadi malah wilayah wejangan buat gue. Tapi kalau ngomongin masalah warkop atau kafe, emang kalau orang-orang yang mikirnya kayak kita gini emang agak bentrok. Benar. Agak bentrok Ki. Benar. Mungkin ada yang setuju, dia nggak setuju gitu kan. It's okay, nggak masalah. Nggak masalah karena emang media adalah tempat paling bebas untuk berbicara. Dan ini adalah studio kita kan. Ya mau ngapain aja ya, suka-suka kita gitu kan. Ya silakan aja lo mau misalnya mau lo gue nggak setuju bla 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 bla. Memang Gue itu setuju. total adalah opini kita gitu kan. Yes. Dan opini kita pun nggak ada yang ngejerumusin, bahkan gitu cuman kayak attention ya, notice aja gitu, maksudnya ngasih warning, perhatian nih. Maksud gue ini penonton khususnya podcastnya Relax ya. Yes, pendengar itu, juga ya. Pendengar kita tuh iya ya, bener sih Bang Rey atau Bang Rizky ngomongnya gini gitu. Makanya langsung drop komen dulu kalau ada setuju nggak setujunya. Tapi nih ya, gue kasih tapi buat lo yang belum terlalu paham atau gimana, dari omongan kita mungkin ada yang belum nyampe, jangan langsung diterima mentah-mentah. Olah lagi dengan diri lo sendiri. Nih gue ngeliatin kamera gue nih, soalnya takut sini salah lah, ntar gue dimarahin lagi suruh ngeliat kameranya. Ya terima lah, dicerna lah baik-baik setiap omongan, bukan dari gue atau Redwan ketika di podcast, tapi juga omongan yang lain, supaya nanti ketika lo nongkrong, lo bisa menghargai orang lain, karena sekarang tuh susah banget buat menghargai orang lain. Orang menghargai orang tuh susah. Yes. Jangan cuman pokoknya setiap orang tuh pasti udah merasa paling hebat gitu. Iya. Jangan seperti itu. Ya. Anyway, balik lagi ke warkop dan kafe. Sebenarnya banyak banget kalau untuk ngebahas warkop dan kafe, entah itu dari segi tongkrongan, entah itu dari segi pemahaman, entah itu dari segi buat nasehat. Tapi selama yang gue alamin, yang tadi gue bilang di awal juga, di tengah-tengah juga, dan sampai sekarang gue omong lagi. Apa? Gue lebih prefer ke warkop karena warkop lebih nerima tamparan yang luar biasa ke gue. Karena posisinya lo lagi butuh itu. Iya, butuh itu. Karena lo butuh itu. Di saat lo butuh pasti kan lo cari apa yang lo nyaman gitu kan. Yes. Kayak gue kayak Rizky nyarinya langsung turun ke warkop dan orang-orang kumpul gitu kan. Orang pekerja-pekerja atau teman-teman dari ojek online apalah segala macem, tukang dagang apa ya kan. Nah, memang kebutuhan orang beda-beda. Kalau lo sekarang pengennya ditampar-tamparin nih dari dunia nyata nih. Bener. Karena emang kalau belum ditampar in real life kaget. Shock juga orang. Kaget. Jangan sampai telat lah kalau gue nggak mau gimana ketar gue ditampar di umur gue nanti 30 atau 40, gue nggak mau begitu. Jadi mendingan lu ditampar di umur 20 deh. Sebelum masuk 20 mending lu rasain ditamparan-tamparannya itu deh. Karena kalau misalnya lu di atas 20 tuh udah beda lagi, kayak hawanya, kayak vibes itu udah beda gitu. Ya mungkin lu udah punya anak istri baru lu ditampar. Ya. Udah punya kerjaan baru lu kena tampar ya kan. Tampar bukan secara fisik ya, tapi secara mental. Nah, kebanyakan orang kan banyak punya penyakit kan mental ya, secara nggak sadar. Hampir semua manusia pasti ada penyakit mental. Ya. Lucu banget sih kayak kalau ngomongin masalah itu ya, gue kembali lagi ke orang-orang yang udah tua nih misalnya. Tapi dia
telat gitu loh. Kayak gue pengen ke American Dreams tapi udah telat gitu. Ngerti gak sih? Gue pengen punya perusahaan apa segala, tapi umurnya udah 30, udah 32 gitu. Nggak telat sih sebetulnya. Sebenarnya nggak telat, cuman kan untuk ngambil ilmu-ilmu kayak gitu kan dia harus bisa belajar. Prosesnya lama. Iya, kalau maksudnya udah semakin bisa tua tuh belajar tuh lebih lama. harus lebih cepet dong. Karena kan waktu dia umurnya Enggak, maksud gue tuh prosesnya lebih lama tuh ketika umur lu udah tua tuh proses sesuatu tuh nambah lama. ya karena telat tadi dan dia butuh cepat. Iya, Gitu. harusnya cepat. Harus butuh cepat. Kalau misalkan yang umur Ya, intinya 20-an, begitulah. kalau yang umur 20-an itu kan masih panjang dan lu masih banyak bisa belajar. Tapi kalau udah di atas 30, lu masih ada kurun waktu 20 tahun lagi. Kalau yang dari 20 punya kurun waktu 30 Syukur-syukur tahun. dapat umur panjang. Beda 10 tahun loh untuk ngelakuin hal itu. Beda 10 tahun loh. Lo bayangin aja, 4 tahun, 5 tahun aja ini udah gak kerasa. Yes. Udah gak kerasa, waktu kan cepet banget jalan. Dan otomatis kalau yang umur 20 mungkin cepet nerimanya. Tapi kalau yang udah tua, yang tadi lo bilang lama nerimanya kan. Itu jadi ketemu lagi tuh orang-orang yang punya mungkin udah jenuh di titik jenuh dia dan pengen belajar baru lagi tapi telat di umur sebelum 20 gitu ya. Yes. Itu banyak teman-teman gue kalau yang di yang teman-teman gue di circle gue nih itu lebih ke relasi, dia lebih banyak nyari-nyarinya di relasi. Kalau yang circle yang bener gue nih relasi, bisnis, ilmu, belajar lagi apa yang dia belum tahu dia belajar gitu-gitu sih, lebih ke arah sana. Tapi nggak memaksa, nggak memaksa otak dia untuk berlagak pinter. Harus begini gitu. Iya, nggak sampai yang kayak ngakimin yang emang ini satu tongkrongan, satu guru misalnya, Yes. satu mentor nih. Nggak sampai yang kayak teman-teman di luar circle gue ini gitu. Jadi walaupun ilmunya udah tinggi tetap dia masih Yes. ngikutin gitu. Siapa tahu ternyata ada side Tetap lagi yang- tetap rendah lah ya. Iya. Kalau ada kata pepatah mah semakin tua umur padi semakin merendah. Iya, dan yang lebih lucu lagi, yang lebih keren ya, dalam satu pembahasan misalnya materi apa gitu ya, gak usah jauh-jauh misalkan tentang psikologi of money deh, kalau tentang kehidupan deh, Gak bakal beres itu satu itu jam. ada banyak berapa cabang gitu. Segmennya kalau syuting banyak tuh segmennya tuh. Gitu. Ada Makanya komersil yang ngomongin janda sebelah gitu. gitu sih. Jadi Ya, segmennya banyak gitu kan. Jenuh gitu ngomongin misal ngobrol atau gimana kan di kafe atau di warkop. Lo udah serius nih. Iya. Komersil. Sini cakep ya. Samson. Gitu jadi Segmen komersil. Ini juga segmen komersil bro. Iya, komersil. Relax ketawa. Relax. Karena tadi udah kebanyakan emang banyak serius tapi santai sih. tapi santai. Kumaha maneh. Gitu sih. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau yang dari tongkrongan gue, alhamdulillahnya nggak saling menghakimi gitu. Jadi saling menghargai aja. Itu kembali ke lu sih, kalau lu punya vibes yang bisa saling ngehargain pasti bakal dapet vibes yang gitu juga sih tembakannya. Gitu. Wah, luar biasa. Anjing. Dalam banget nih pembahasan banget relax nih ini. kan. Nanti jadi terapil nih. Tadi apa ya? ngomongin generasi yang sekarang, generasi Z. Yes. Kalau bahas yang tadi lo bilang mentor itu ya. Ketika umur lo baru lulus gitu, sekolah entah itu 18 tahun atau 19 tahun ya. 6 tahun dari situ 6 sampai 10 tahun, tapi 6 tahun itu lo butuh waktu buat belajar. Dari 18 sampai 6 tahunnya berapa tuh? 25 atau 24 ya. Di situ lo butuh belajar lo cari mentor selama 6 tahun dan 4 tahunnya itu selama 10 tahun ketika lo umur 29, 28 atau sampai 30, situ lo udah mulai ngelakuin. Dan ketika lo udah 30 tahun atau sampai 31, 33 lah, itu lo udah nyaman. Itu banget tuh. Poster gue. Jadi 30 di umur 30 tuh udah aman. Harusnya udah nyaman, udah tenang. Gak usah mikirin segala macam lagi. Buat generasi yang gue kasih. Artinya 30 tuh udah tinggal maintain Yes. aja gitu kan. Ya karena kan tadi lo bilang generasi ya. Baik itu. Kalau kalau ngomongin generasi yang tadi dari warkop ini kan rata-rata anak generasi Z yang nongkrong. Nah, kafe ya generasi Z. milenial kan. akhir. Sama milenial akhir kan. Nah, memang kalau yang milenial sih memang serempet generasi Z ya. Tapi yang parahnya itu memang sekarang kalau zaman dulu ya, kita masih bisa explore. Waktu kita masih zaman-zaman SMP kan kita masih nge-explore Lebih banyak lah ya. banyak gitu. Tapi kalau yang anak-anak sekarang kan lebih ke arah TikTok dan media digital tuh lebih Ya lebih ke nyemplung ke sosial media lebih terlalu banyak dan itu sosial medianya mengalirnya terlalu cepet. Baik itu di sosial medianya atau tapi di diri ya, lu sendiri. bagus gitu. juga sih kalau untuk memang naikin ekonomi itu ya Bagus. tapi cuman Ada cuman dan tapi nih.
generasi-generasi yang kayak Soekarno misalnya yang kayak yang hebat-hebat gitu ya, yang ya lo tau lah yang hebat-hebat siapa aja gitu. Banyak kayak pas Sandiaga Uno. Banyak. Generasi-generasi itu loh. Deddy Corbuzier terus Dr. Indrawan, Gita Wirjawan, Dr. Boyko. Dr. Boyke, iya itu bagus banget. Bagus itu edukasi lu buat biar lu kagak tembak dalam. Karena sekarang generasi kan banyak tembak dalam. Ya benar. Karena ada Dr. Boyko, terima kasih ya. Terima kasih Dr. Boyko. Buat lo yang ngomong Dr. Boyko salah, ya terserah lo itu mah. Tapi menurut gue benar salah. Karena seks edukasi. Seks edukasi itu penting. Karena Gen Z sekarang tuh enggak, ya begitulah. Sex everywhere. Ya gimana sih sekarang kuliah online, tugasnya online, SMP, SMA online. Dan banyak juga, gue bukan ngomongin orang ya, banyak juga yang berbohong kepada orang tuanya mengatasnamakan tugas kampus. Atau tugas sekolah lah ya. Tugas sekolah. Tapi banyak juga anak muda jam sekarang nih yang growingnya tuh di media startup semua rata-rata. Wih, luar biasa digital itu. tuh luar biasa men. Kalau ngomongin masalah Gen Z memang mereka digital jago banget sih. Jago banget, gak bisa yang namanya lepas dari gadget. Dan emang impactnya ya buat di Indonesia sendiri, generasi Z ini emang digitalnya ini loh. Gila loh, luar biasa banget. Udah karena dari milenial transisi akhirnya ke Gen Z udah digitalisasi ya. Dan itu yang apa ya? Yang memang menguntungkan gitu, karena memang entertain kan harus bisa nomor 1. Iya. Karena di Amerika yang pajak terbesar ya entertain. Iya, patokan contohnya. Jadi Gen Z juga nggak terlalu mundur-mundur amat. Yes. Sebenarnya Gen Z itu pendobrak seharusnya. Ya memang seharusnya dan sebenarnya. Memang seperti itu memang faktanya memang mereka pendobrak. Cuman banyak paham juga yang ngomong itu mundur ke belakang. Kalau mundur ke belakang ya balik lagi dong ke milenial, ya kan? Jadi menurut gue emang Gen Z ini emang ngedobrak di dunia digital. Apalagi sekarang udah NFT project. Terus anak-anak muda zaman sekarang tuh jago banget ngedit apa segala macem. Dia bikin desain segala jeduk gitu kan. Itu kan karya men. Dan emang rata-rata semua udah berkarya semua tuh di Gen Z. Tapi ada tapinya, dari semua yang karya itu yang suka gue gak main TikTok ya. Gue gak main TikTok, sosial media gue gak terlalu aktif. Alhamdulillah menurut gue dari gue sendiri sosial media gue sehat. Kebanyakan entah di sosial media mana atau Gen Z atau apapun itu, kebanyakan joget ular. Oke. Ketutup dengan joget ular, edukasinya sedikit. Itu algoritma sih. Itu algoritma ya. Algoritma dan kebanyakan orang juga lumayan hari itu. Karena VCS juga itu kan. Ya. Hak lo lah itu. Hak itu. Hak silakan gak masalah. Kalau untuk kreativitas ya, yang tanpa batas emang ada di Gen Z semua. Ada. Milenial gue rasa gak ada punya pikiran yang lebih maju dari Gen Z sebetulnya. Karena ada banyak banget anak-anak Gen Z yang visioner itu maju banget ke depan tuh ada banyak banget gitu. Gue selalu nemuin orang-orang yang punya anak-anak Gen Z ya. Dia nge-to-do list itu rapih banget. Banyak banget yang gue ketemuin kayak gitu. Ini Gen Z yang memang good ya. Keren lah gitu. Good. Kalau yang Gen Z ya kayak yang goyang-goyang gitu ya. Kalau itu ya silakan aja lah itu malah. Makanannya begitu ya udahlah gitu. Masalah ya. Nggak jadi masalah deh hiburan. Cuma kurang-kurangin aja lah. Jangan hiburan nggak apa-apa. Lanjut. Ya silakan aja hiburan. Cuman sekiranya kalau ya ini ya kurang-kurangin nggak. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kata SpongeBob juga begitu. Patrick. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, SpongeBob. Oke. Kalau gue silakan berlebihan aja nggak apa-apa karena gue menikmati. Oke, balik lagi ke ya tadi Warkop udah ngebahas itu kafe sampai ada Gen Z yang tadi gue cuma ngelurusin karena gue Gen Z juga. Iya, gue juga Gen Z. Ada Gen Z dan memang Gen Z ya pendobrak. Apalagi sekarang dunia digital dan banyak banget teman-teman tuh kayak yang pengen banget belajar di NFT media di segala macam. Sampai foto KTP. Sampai foto KTP jadi NFT kan gitu kan maksud gue. Oke lah gitu. Tapi jangan bodoh-bodoh amat gitu kan. Lo harus tahu dulu. Kebanyakan orang juga kayak misalkan lagi rame trading kemarin. Afiliator aja kayak disalahin. Padahal ini orang kaya nih, affiliate ya. Padahal kagak bukan affiliate. Jadi kesannya tuh di Indonesia yang lucu ya, yang gue pengen bahas dari Gen Z nih, yang belum tahu atau mungkin ini doktrin gak tahu dari mana. Cocokologi sih kata-katanya. Yang sering gue liat di net. Afiliator adalah judi. Afiliator adalah calo apa? Men, afiliator itu affiliate program marketing itu di Shopee ada. Kalau sekarang kan Shopee Tokopedia bukan affiliate. Terus Amazon
semua affiliate semua. Semua yang suka-suka link-link yang lo lihat di deskripsi itu kan affiliate, bro. Affiliate, bro. Mau lo connect apa namanya? Konten lo edukasi, konten lo ini ada affiliate-nya. Entah itu promosiin dari website untuk buat belajar, entah itu promosiin Iya, ada yang barang. promosiin buku kan itu udah affiliate juga. Nah, banyak ini nih yang jadi keresahan gue sih kemarin deh. Afiliator dibilang judi gitu. Sari roti. Komersial. Komersial. Tanpa disponsori Sari Roti dan juga Jarcok. Anjir. Oke, gitu sih Ki. Yang lebih ke arah situ sih. Maksudnya pemahaman yang lebih realistis. jadi- dan jangan langsung kayak diterima mentah-mentah. Asal gitu. terima mentah ya kebanyakan majority-nya ya. Majority diterima mentah-mentah dan lo nggak tahu terus itu nyebar itu kan yang bikin panas ya. Ya. Yang padahal affiliate di luar negeri buat teman-teman yang content creator itu sangat Berarti banget. berarti banget affiliate marketing itu. Membantu juga kan. Membantu ekonomi kita gitu kan anjing banget. AdSense nggak terlalu gede. AdSense nggak terlalu gede, bro. Jadi wajar kalau ada kita ingin nyantai Itu gede emang dari itu kan, dari sponsoran. Iya. Kalau nggak ada sponsoran gimana mau makan kan? Ini ada kalau misalnya nggak dari lo yang ngeklik affiliate juga nggak bakal dapet. Bukan dari mana? Curhat pak. Iya sih. Gitu sih. Jadi ya benar kayak tadi yang ngomongin warkop udah, kafe udah, Gen Z udah. Ini pembahasan lu udah dibahas semua. Ya. Banyak sih, cuman kalau gua yang lebih ngeliat yang tadi lo bilang Gen Z yang mundur ke belakang itu ya lebih kebanyakan dari situ sih, yang dari sosial media 70% yang begituan, 30% edukasi itu ketutupan 70%-nya itu. Ya itu dari pencarian yang dilakuin ya. Algoritma akhirnya ngebaca pencarian yang situ, akhirnya lo mau niatnya nyari edukasi atau nyari pembelajaran secara cepat singkat gitu kan. Yang nongol joget ular. Terus nanti scroll lagi 3 jam aja dengan Iya kan? 2 jam 3 jam. Joget ular semua kan. Akhirnya kebiasaan nontonin joget ular. Lu juga gitu. Enggak, gua enggak sih, enggak. Tapi kalau dia nontonnya short YouTube sih. Kalau gue emang TikTok karena kan emang VCS TikTok semua. Ya, tapi gua udah ya alhamdulillah gua kurang-kurangin lah. Carilah yang lebih bermanfaat dikit. Menurut gua, nggak tahu menurut lo gimana bermanfaatnya atau enggak. Definisi orang beda-beda, jangan menghakimi. Ingat di awal tadi yang dibahas warkop dan kafe. Tonton anjing. Duh lucu banget sih anjing. Ya lebih banyak ke belakang gitu kan. Sampai mau viral aja joget ular gitu. Ya karena emang makanannya seperti algoritma seperti itu gitu. Oke lah kalau misalnya itu kerjaan lo joget ular gitu kan buat menaikkan ekonomi yang tadi lo bilang ya Han ya. Iya. Kalau emang kerjaan lo yang begitu ya silakan. Cuman kalau misalnya yang bukan lo cuman buat sekedar viral, ada cara yang lebih baik lo sharing joget ular. Tapi memang untuk saat ini kita nggak bisa ngomong kayak memang konten dewasa ya memang jauh lebih banyak di internet kan. Iya. Gitu dan gue kalau nggak ada gitu VCS nggak akan ada. Oh. Iya kan, VCS bukannya ke arah sana sih, tapi memang makanan orang Indonesia bahkan luar negeri di luar sana juga. Ya emang budaya barat gitu mau gimana lagi kan, nggak bisa dihilangin juga gitu dari. Tapi jujur ya. Iya kan gue kagak main TikTok, adik-adik gue yang main TikTok ya. Walaupun udah diawasin tetap aja masih bisa nongol yang begituan. Tapi gue juga minta tolong lah buat content creator yang suka joget ular atau joget yang menggairahkan hawa nafsu gitu. Kalau itu bukan salah content creator Ki, ntar dulu Ki. Iya enggak gini, walaupun udah di pengawasan terus sudah tidak disarankan, tapi sering aja nongol gitu. Nah itu lo tadi soalnya mas bahas tolong lah content creator, itu Iya, salah. tolong lah. Salah, Walaupun ntar gue udah guru di sini. Oh iya udah, silakan pendapat bang. Komentarnya nggak parah ke lo nanti. Nggak masalah gue mah mau lo hujat atau gimana ya. Karena gini, lo tadi kan masalah content creator ini gue lurusin. Jadi sebenarnya yang disalahin itu adalah bukan content creator tapi penonton, algoritma, gitu. Kalau misalkan algoritmanya itu dimanapun ya pasti ada. Di Instagram pun pasti ada. Oke. Di YouTube pun pasti ada. Kalau YouTube sekarang ada YouTube Kids, gampang. Kalau YouTube sekarang. Tapi kalau untuk Instagram atau TikTok, apalagi sekarang racunnya di TikTok dan Instagram, ya mau nggak mau algoritma selalu. Iya, pasti muncul. Dan itu pasti bakal muncul. Iya, emang kadang algoritma juga bajingan. Hah? Algoritma nggak bajingan. Kadang. Algoritma nggak pernah ada bajingan nih bro. Oh gimana tuh gimana? Algoritma itu mengikuti penonton. Oke. Algoritma mengikuti penonton. Kalau misalkan penontonnya seneng nonton yang kayak begitu, otomatis keluar. Apalagi yang viral ya. Viral ini kan cepet banget. Kayak banyak isu hoax segala macam. Nah yang paling bahaya adalah orang-orang yang ngasih hoax. Oke, yang ngasih nyebar viral gitu tuh. Nah, ya tuh sering banget tuh gue tonton tuh lo aluminium foil gitu kasih vaseline tiba-tiba jadi bola aja. Iya kan. Jadi kalau konten kreatornya sih
nggak ada jadi masalah, tapi yang bakal yang masalah adalah orang-orang yang nyebar konten yang kayak gitu, yang begitu nyebar yang nggak bener lah. Nah algoritma kan ngebaca, semakin banyak komentar, semakin banyak like, semakin banyak share, itu pasti akan menjadi viral gitu. Oke. Kayak channel kita aja gitu sama kan, komentar akhirnya algoritma ngebaca rekomendasi video di mana-mana. Mungkin teman-teman yang baru dapat video gua itu dari rekomendasi video, ya itu algoritma, ya kan gitu sih. Jadi gue main aman dulu nih. Oh iya udah, makasih. Gue main aman dulu karena memang kalau ngebahas masalah itu kita harus tahu dulu algoritmanya kan. Bukan masalah di konten kreator atau penonton atau algoritma, sebenarnya yang berpengaruh itu adalah penonton. Karena penonton tertarik di mana pasti nongol. Kayak lu lagi suka nonton makanan, pasti keluarnya makanan gitu. Gak bisa ditahan berarti ya. Lu nontonin yang JDM tuh mobil-mobil, pasti munculnya JDM kan? Iya. Gitu sih. Susah banget buat ditahan ya. Walaupun emang udah diawasin ya dengan pengawasan orang tua ini segala macam, udah tidak minta direkomendasikan. Makanya kalau anak kecil itu nontonnya YouTube Kids. Karena jadi jangan dikasih ke TikTok lah, YouTube Kids aja. Karena ponakan gue juga kan TikTok terus tuh. Gue kasih YouTube Kids. Akhirnya dia nonton YouTube Kids terus. Oke. Jadi kalau untuk di YouTube jauh lebih aman. Kalau di TikTok memang agak random kan. Ya cuman kebanyakan di situ sih. TikTok, di Instagram juga random. Makanya anak kecil jangan, harus diawasin lah. Kalau untuk umuran kita enak aja. Iya silakan aja. Hiburan buat pribadi, tapi jangan lupa disaring. Not all of yang dari internet itu nggak semuanya benar. Apalagi berita-berita hoax, hati-hati. Ini udah bahas panjang lebar banget. Tapi terakhir seru loh berdebat. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Iya nggak apa-apa. Perdebatan itu hal yang wajar, tapi jangan pernah dibawa ke perasaan. Nah, tadi debatnya gua sama Rizky juga kan ngelurusin. Harus ada solusi, makanya kalau ada solusi. Jangan karena lu cerdas paham itu bla bla bla, gua bener, gua ini enggak terima bula. Curhat dia. Oke, buat teman-teman semua yang udah nonton ini sampai habis. Yes. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Thank you banget juga yang udah komentar. Yes. Ya kan, thank you banget juga yang udah like, yang share juga udah. Thank you banget. Next video di Relax, gua lihat di mana komentar kalian dulu. Ya kan? Nanti kalau ada konten yang bagus dari kalian kita bikin lagi. Kita angkat lagi. Thank you banget yang udah dengerin ini di Spotify, on demand streams, download gitu kan. Jadiin podcast ini jadi official podcastnya Spotify guys. Iya. Karena pernah jadi nomor 1 atau nomor 2 waktu dulu tuh ya. Dulu tuh gue nomor 2. Oh nomor 2 tuh. Waktu sebelum banyak podcast yang lain menyerang. Oh iya, sebelum podcast lain menyerang, terus podcast tuh udah duluan. Banyak. Wow. Oke, thank you banget semuanya. Thanks banget udah nonton. Buat nonton ya, yang udah nonton like yang tadi Ray bilang juga. Jangan lupa cek link deskripsi yang lo mau beli pod atau beli vape bisa di situ ya. Mungkin karena sekalinya kalian beli membantu kehidupan kami juga. Dan juga jangan lupa untuk support channel ini. Ada di donate bawah. Donate ya. Buat teman-teman yang membutuhkan. Luar biasa loh. Kita juga membutuhkan. Ya, untuk mengembangkan channel. Oke, terima kasih. Semuanya. Kayak biasa kita tutup lagi deh Ki. Kayak biasa. See you di next video. Beda ya, relax ya. Bye semuanya. Galak banget. Oke, welcome. Ya, see you di next video. Gua Rizky, dia Ray. Ya, kita ketemu lagi di Relax. Chill out, man.